Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Panitia ICCD International Conference and Community Development 2022. Saya Dr. Gigi Irma Binarti, Mars, dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Dan saya akan mempresentasikan berjudul Peran Orang Tua dalam Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Balita di Kecamatan Pisangan, Tangerang Selatan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu faktor penyebab tingginya karies gigi pada anak balita. Menurut data Riskesdas tahun 2018, sebesar 57,6% masyarakat mengalami masalah gigi dan mulut, 10,2% yang mendapatkan perawatan kedokteran gigi, sedangkan prevalensi early childhood caries sejumlah 93% dan hanya 7% yang bebas karies. Gambaran ini menunjukkan urutan dari erupsi gigi susu dan gigi permanen, di mana erupsi gigi susu dimulai dari usia 6 bulan hingga usia 33 bulan, sedangkan gigi permanen pertama kali erupsi usia 6 tahun dan terakhir 21 tahun untuk gigi molar 3. Gigi susu memiliki beberapa fungsi untuk mastikasi, bicara, estetik, penuntun erupsi, dan forensik. Gigi susu berwarna putih, ukuran lebih kecil dari gigi permanen, warna gusi pada orang dewasa sama dengan anak-anak berwarna merah muda dengan tekstur permukaan secara normal, terdapat stippling di gingiva cekat. Beberapa penelitian mengevaluasi peran orang tua dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Dan Kecamatan Pisangan, Tangerang Selatan dekat dengan Jakarta sehingga dilakukan penelitian daerah sekitar, yaitu Tangerang Selatan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui dan mengevaluasi peran orang tua dalam upaya pencegahan penyakit dan mengidentifikasi faktor resiko terkait variabel perilaku, penilaian resiko, dan keberhasilan pencegahan. Di sini saya menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian observasional dengan data potong lintang, menggunakan teknik pengambilan sampel secara random, menggunakan kuesioner kepada orang tua anak balita, dan diberikan informed consent. Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas di Posyandu Pisangan, daerah Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian, sebanyak 26 orang tua anak balita dan menggunakan form Aneks 8, mayoritas orang tua menggambarkan gigi dan gusi anaknya dalam kondisi bagus. Kemudian dapat dilihat di diagram kiri atas, mayoritas anak selama 12 bulan terakhir tidak memiliki keluhan gigi dan mulut. Diagram tengah atas tidak pernah mengunjungi dokter gigi untuk perawatan selama 1 tahun terakhir. Kemudian diagram kanan atas, semua orang tua menggunakan sikat gigi untuk membersihkan gigi. Diagram kiri bawah, mayoritas 2 kali sehari membersihkan gigi dan hanya sebesar 7,2% yang tidak pernah menyikat gigi. Diagram tengah bawah, mayoritas menggunakan pasta gigi, dan diagram kanan bawah 42,3% orang tua yang mengetahui pasta gigi mengandung fluoride. Diagram kiri atas, 34,6% orang tua memberikan anak balita makanan dan minuman yang manis beberapa kali sehari, dan hanya 15,4% yang tidak pernah. Diagram kanan atas, biskuit dan kue serta buah dan sayur mayoritas merupakan makanan yang sering dikonsumsi anak. Diagram kiri bawah terlihat orang tua dari ibu tingkat pendidikan terakhir yaitu lulus SMA sebesar 42,3% dan yang kanan bawah tingkat pendidikan ayah lulusan SMA sebesar 42,3%. Di sini terlihat pembahasan yaitu orang tua mengakui kondisi gigi dan gusi anaknya baik, kemudian diketahui perilaku dari orang tua yang menyikat gigi anaknya 2 kali sehari, berbanding dengan penelitian lain yang hanya 1 kali sehari.
Kita tahu pencegahan gigi harus dilakukan dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan sebelum tidur, penggunaan dental floss, visit ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Perilaku saling berkaitan dengan pengetahuan, informasi, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah kewaspadaan dan perilaku yang meningkat. Terlihat dari faktor lain, yaitu kondisi gigi dan gusi dinilai baik oleh orang tua, disebabkan kemungkinan karena faktor kurangnya komunikasi verbal dan kognitif anak balita yang tidak sempurna seperti orang dewasa. Di sini terlihat 23,1% orang tua hanya menyikat gigi anaknya sekali sehari. Sehingga kelompok orang tua ini perlu dilakukan sosialisasi edukasi dan informasi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Orang tua harus paham dan mengimplementasikan pentingnya menyikat gigi dan membatasi konsumsi makanan dan minuman manis. Konsumsi karbohidrat secara berlebih dan sering dapat mengakibatkan peningkatan kadar asam, sehingga remineralisasi lebih rendah dibandingkan demineralisasi, sehingga mineral gigi larut lebih tinggi yang dapat berakibat terjadinya karies. Di sini terlihat diagram patofisiologi karies, di mana yaitu karies gigi merupakan akibat interaksi 4 faktor, yaitu ada host, biofilm kariogenik, waktu, dan karbohidrat terfermentasi, sehingga karies disebut penyakit multifaktorial dan didukung oleh faktor primer dan sekunder. Contohnya faktor primer yaitu anatomi gigi pada pit dan fissure lebih mudah terakumulasi plak. Hiposalivasi dan pH biofilm yang rendah turut memperparah terjadinya karies. Fluoride membantu remineralisasi. Jika tidak menjaga kebersihan mulut, maka plak akan terakumulasi, demikian juga dengan bakteri yang bila didukung oleh diet yang tinggi, karbohidrat, dan gula, imunitas saliva seperti laktoferin, sekretori imunoglobulin A yang rendah turut memperparah karies. Kemudian berikutnya yaitu faktor sekunder seperti sosial ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, gaya hidup yang tidak sehat, lingkungan dengan air minum yang asam seperti air hujan turut mempengaruhi perilaku kesadaran orang tua untuk membersihkan gigi anak balita sehingga mendukung terjadinya karies. Kemudian di sini ada patogenesis plak dalam proses karies gigi. Plak yang mengandung bakteri Streptococcus mutan dan Lactobacillus segera memetabolisme sukrosa dan menghasilkan asam organik, terutama asam laktat. Akibatnya, pH plak akan turun di bawah 5,5 untuk emel dan 6,2 untuk dentin, sehingga menyebabkan demineralisasi permukaan gigi. Apabila plak selalu terkena sukrosa, pH plak akan tetap rendah dan proses demineralisasi akan terus berlangsung. Untuk mengembalikan pH normal dibutuhkan waktu sekitar 20 menit sampai 1 jam setelah terkena sukrosa. Untuk mencegah akumulasi plak, kebersihan mulut wajib dijaga dan menggunakan fluoride yang terkandung di pasta gigi dan air minum. Kemudian di sini bisa dilihat juga yaitu peran fluoride dalam pencegahan karies gigi, di mana fluor merupakan elemen kimia ionik yang berikatan dengan hidroksiapatit akan berubah menjadi fluorapatit yang sifatnya tahan asam. Di sini terlihat mekanisme fluor mencegah dan mengurangi karies melalui 3 aksi, yaitu meningkatkan proses remineralisasi, yang kedua mengurangi demineralisasi, dan yang ketiga menghambat glikolosis dan mengurangi produksi asam bakteri karies. Jadi di sini bisa dilihat hidroksiapatit emel gigi dibentuk dari ion fosfat dan kalsium. Pada kondisi normal, terjadi keseimbangan antara ion kalsium dan fosfat di saliva dan kristal hidroksiapatit. Ketika pH turun mendekati 5,5 untuk emel dan 6,2 untuk dentin, dapat mengakibatkan pelarutan mineral gigi atau hidroksiapatit. Ion fluor di saliva seperti fluorapatit dapat lebih mendukung proses remineralisasi dengan cara ion F menggantikan kelompok hidroksil dalam pembentukan kristal apatit. Lesi karies dengan molekul fluorapatit akan lebih resisten dibandingkan hidroksiapatit, sehingga lebih tahan terhadap asam dan karies gigi. Penelitian ini
3/4 orang tua memberikan biskuit dan kue, di mana kandungan gulanya lebih besar. Prevalensi karies berkorelasi dengan jenis gula yang dikonsumsi dan frekuensi, di mana sukrosa lebih bersifat kariogenik dibandingkan glukosa. Penelitian lain, sejumlah 76,7% orang tua percaya makanan manis berperan sebagai faktor utama patogenesis karies, sehingga untuk mencegah karies dibutuhkanlah fluoride. Ion fluor mengganti ion hidroksida yang berikatan unsur gigi. Total 42,3% orang tua paham pasta gigi mengandung fluoride. Dari penelitian lain, 51,2% orang tua memberikan pasta gigi berfluoride untuk anak balita. Di sini terlihat perilaku orang tua, khususnya ibu, dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut anak balita. Ibu berperan membuat keputusan dalam merawat anak balita dan juga turut bekerja. Bisa juga dilihat dari kebersihan gigi anak balita yang berhubungan dengan persepsi ibu, yaitu sejumlah 42,3%, di mana pendidikan terakhir ibu adalah SMA. Ibu yang merawat dan mengurus anak, khususnya gigi dan mulut anak, harus menyikat gigi, mengajarkan menyikat gigi 2 kali sehari. Namun bila ibu bekerja atau berkarir, terkadang akan sulit membagi tanggung jawab, sehingga terdapat anak balita yang kurang mendapatkan perhatian dalam perawatan dan pemeliharaan kesehatan gigi anaknya. Pendidikan berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan perilaku. Ibu yang memiliki persepsi yang baik tentang kesehatan gigi dan mulut akan menjaga dan merawat gigi mulut anaknya. Penelitian ini 92,3% orang tua tidak memeriksa gigi selama lebih dari 12 bulan. Menurut American Academy of Pediatric Dentistry menetapkan balita usia 12 bulan pertama harus visit ke dokter gigi. Menurut penelitian di India, anak disikat gigi setelah erupsi semua gigi susu, yaitu usia 3-4 tahun harus visit ke dokter gigi. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tua anak balita di Posyandu Pisangan, daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, masih banyak kebiasaan makanan dan minuman manis, kemudian sebagian teknik dan frekuensi sikat giginya yang salah, perilaku dan pemahaman yang kurang tentang kesehatan gigi dan mulut anak balita, terakhir minimal visit ke dokter gigi. Ini demikianlah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa textbook, jurnal, dan laporan hasil riset kesehatan dasar. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.